Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Ardian Syahdiwiryo. Jadi di sini aku pengen banget sharing dengan teman-teman semuanya di sini tentang bagaimana cara aku itu bisa sembuh dari trauma, yaitu trauma luka pengasuhan. Gitu. Karena sejarahnya panjang kalau misalnya mau diceritain di sini, mungkin di lain waktu. Jadi awal mulanya kenapa aku bisa sampai kena trauma ini, ya karena pola pengasuhan yang salah, pola pendidikan dari keluarga yang salah, dan dari apa yang aku tonton dari dulu tuh akhirnya membentuk diriku yang ketika dewasa ini tuh menjadi error gitu. Nah, jadi di sini aku pengen sharing tentang bagaimana aku bisa rilis, bagaimana bisa aku itu bukan menyembuhkan secara 100% ya, tapi lebih bagaimana aku bisa meminimalisir respon errorku ketika ada satu stimulus yang aku hadapi gitu, yaitu siapa? Orang tua, yaitu apa? Lingkungan gitu. Jadi metode yang aku gunakan adalah metode Islamic Healing, di mana metode ini tuh berasal dari Islam gitu. Bukan berarti aku nggak memakai psikologi secara umum gitu, secara akademis ya, sedikit-sedikit untuk mengetahui tentang diagnosa atau mungkin mengetahui ciri-ciri apa sih yang lebih spesifik yang aku alami ini sebenarnya gitu. Jadi lebih kayak, oh ternyata kalau misal di psikologi secara umum aku kena ini nih, inner child gitu. Jadi aku ada kondisi di mana penyembuhannya mungkin tahap-tahapnya ada di situ, tapi bukan secara keseluruhan aku memakai psikologi secara umum. Jadi lebih ke bagaimana Islam ini bisa mengobati luka pengasuhan. Dan alhamdulillahnya selama 5 tahun ke belakang ini, karena memang aku sadar kalau aku tuh ada luka pengasuhan itu atau ada trauma di situ tuh karena sebenarnya disadarkan oleh istri yang sudah bergerak di metode ini, yaitu Islamic Healing ini sebelumnya gitu, dan dia mempelajari itu, dan ternyata qadarullah aku tuh menjadi salah satu pasien pertamanya gitu. Jadi alhamdulillah dengan didampingi istri dan dengan didampingi beberapa rekan-rekan yang akhirnya aku sendiri mulai sadar bahwasanya ternyata aku harus sembuh nih. Tapi gimana cara sembuh? Tapi bukan hanya sekedar sembuh, tapi bisa menjadi diriku yang lebih baik lagi gitu. Nah, salah satunya adalah dengan metode Islamic Healing gitu. Nah, di sini aku pengen menceritakan atau pengen sedikit menjelaskan bagaimana Islamic Healing ini bekerja. Nah, mungkin banyak yang penasaran bagaimana cara Islam ini bekerja gitu kan, karena mungkin bagi kalian di sekarang ini, di zaman sekarang ini lebih familiar dengan psikologi secara konvensional gitu kan, secara umum, jadi secara kesehatan pada umumnya, cara pendidikan pada umumnya, tapi kurang mengenal pendidikan mental dari Islam gitu. Jadi aku pengen sedikit membuka wawasan aja terkait tentang bagaimana pengalamanku menyembuhkan trauma ini, tapi pendekatannya adalah dengan Islamic Healing. Tanpa basa-basi lagi ya. Jadi di zaman sekarang ini pembahasan tentang psikologi itu bukan sebuah hal yang asing di telinga kita. Mulai banyak orang-orang yang sadar tentang pentingnya kesehatan mental. Dimulai dari menyadari bahwa mereka sedang tidak baik-baik saja, bahwa kita itu sedang tidak baik-baik saja secara mental, dan mencoba untuk merilis emosi itu gitu. Nah, mereka melalui bantuan profesional atau dengan psikolog, atau mungkin ada rekan yang memang bisa kita andalkan gitu. Kalau aku sendiri lebih ke pasangan yang bisa aku andalkan untuk bisa membantu aku mengobati trauma healing ini atau traumaku gitu, luka pengasuhan ini. Nah, dan pentingnya ketika banyak orang ini mulai menyadari itu tuh bahwasanya mereka itu bagus, itu menjadi langkah yang bagus, karena kalau misalnya kita bisa sadar tentang apa yang kita alami sekarang ini, ternyata aku sedang tidak baik-baik saja ya, ternyata aku lagi sakit. Nah, secara tidak langsung berarti kita ada usaha atau upaya untuk bisa mengobati rasa sakit itu gitu kan. Gak mungkin kan kalau misal, aduh kakiku sakit, luka nih, tapi kita biarin gitu aja gitu tanpa kita obati, pasti kok akan menjadi rasa sakit yang berkepanjangan gitu kan. Sama halnya tentang luka mental ini. Dan bedanya luka mental dan luka fisik adalah, kalau luka fisik kita bisa meraba, kita bisa melihat, kita berisam indera langsung dengan pandangan kita, dengan mata kita. Tapi di trauma mental ini,
kita nggak bisa melihat secara langsung. Jadi memang kita harus rasakan, harus benar-benar kita dalami, harus kita banyak-banyak bermuhasabah. Ternyata gimana sih letak sakitku gitu. Baru kita bisa mulai untuk mencoba mengobatinya. Nah, pertanyaannya sekarang, sebagai umat Islam, apakah di dalam Islam diajarkan tentang bagaimana cara kita menyembuhkan luka atau gangguan mental ini? Sebenarnya, jika kita telah kembali, sebab masalah mental adalah masalah penerimaan, ya kan? Dalam hidup seseorang yang akhirnya membentuk sebuah pikiran dan emosi yang akhirnya berpengaruh kepada pola pikir, perasaan, ataupun perilaku seseorang, seperti penerimaan kita terhadap sikap, tindakan, situasi, dan apapun itu dari sisi eksternal tentunya. Nah, yang membuat diri kita tidak nyaman dan benci atau sebaliknya, yang kemudian memunculkan emosi-emosi dalam diri yang akhirnya tidak terilis secara baik gitu. Pada akhirnya berpengaruh ke dalam pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita, yang outputnya biasanya itu menjadi sebuah respon yang error gitu. Entah misal katakanlah gini, dulu di masa kecil kita pernah dibentak orang tua gitu kan, dan ketika kita dibentak orang tua itu tuh emosi kita nggak terilis, itu kan pasti sedih, marah gitu kan, tapi itu nggak bisa terilis, dan akhirnya secara tidak langsung itu membuat respon kita itu terus misal banting-banting, pukul-pukul, atau bahkan melukai diri sendiri gitu, atau bahkan melukai orang lain. Ini kan sangat berbahaya kan, makanya kita harus mulai meminimalisir secara sadar. Nah, itu dari sisi sudut konvensional gitu. Jadi sudut barat psikologi secara umum gitu. Namun dalam sudut pandang Islam lebih menarik lagi tentunya ya. Menurut Islam, masalah mental ini sebenarnya adalah masalah yang landasannya adalah tentang bagaimana penerimaan takdir atau qada qadar yang Allah hadirkan dalam hidup kita untuk melihat seberapa besar bentuk penghambaan kita terhadap Allah, yang nantinya kita bisa konversi menjadi dua output, yaitu apa? Pahala dan dosa. Lalu gimana Islam memandang masalah kesehatan ini? Nah, sebelum jauh pembahasan tentang bagaimana Islam mengobati kesehatan mental, nah berikut ini adalah beberapa hal yang harus kalian ketahui sebagai pondasi kita as a Muslim gitu, sebagai seorang Muslim gitu. Nah, coba sekarang kita tanyakan dalam diri kita sebagai seorang Muslim tadi, tentang maklumat Islam apa yang sudah kita tahu, informasi Islam apa sih yang sudah kita ketahui gitu, sudah sampai mana kita mengenal Islam, kemudian setelah itu kita meyakini bahwa Islam itu adalah maklumat yang benar gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah, sudahkah Islam itu menjadi pemahaman kalian gitu? Jadi ketika ada sebuah masalah, apakah kalian itu sudah menjadikan Islam itu menjadi pondasi, jadi sebagai sebagai cara menyelesaikan masalah, nah gitu. Jadi apakah ini sudah menjadi fondasi atau sebagai pemahaman kita bahwasanya apapun yang kita lakukan, apapun masalah yang kita hadapi, itu kita kembalikan ke Islam gitu. Apapun lah, tentang muamalah ataupun tentang masalah dengan orang lain, yang itu pasti ada kaitannya tentang Islam. Karena Islam kan mengajarkan banyak hal ya. Jadi mulai dari bersosial dengan diri sendiri, dengan Allah, kemudian dengan orang lain, hablum minallah, hablum minafsi, hablum minanas. Nah, setelah Islam menjadi pemahaman, yang pertama kita harus mulai membangun pondasi atau akidah kita yang benar-benar kuat. Jadi sebelum kita itu mengobati bla 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 bla, kita harus kembali dulu ke akar masalahnya. Sebelum kita benar-benar mengejarkan dan meyakini ajaran Islam, tentunya kita harus membangun pondasi yang kuat tadi, yaitu akidah, yaitu tentang meyakini adanya Sang Pencipta dan meyakini bahwa kita adalah makhluk ciptaan yang diatur oleh Sang Pencipta, yang tidak ujuk-ujuk. Jadi kita nggak ujuk-ujuk, ada dengan sendirinya, pasti ada Sang Pencipta gitu. Intinya kita harus benar-benar membangun sifat penghambaan yang bagus terhadap Allah terlebih dahulu gitu ya. Jadi kalau sebagai seorang Muslim, kita itu harus benar-benar, akidah kita itu benar-benar harus beriman, benar-benar harus mencari, oh Allah itu ada nggak sih, kebenaran Allah itu gimana, bla bla bla. Tapi dengan rasional gitu ya, dengan logika kita, dengan benar-benar kita itu melalui pikiran gitu loh, bukan hanya dari perasaan kan. Bedanya adalah ketika agama atau pondasi itu sebagai
kita mendapatkan sebuah akidah itu dari pemikiran, bukan dari doktrin, itu kan pasti akan lebih kuat gitu kan. Kayak misal kita mencari sesuatu permasalahan gitu, itu kita benar-benar mencari dengan akal kita, dengan pikiran kita. Itu pasti akan berbeda ketika itu hanya sekedar dicekoi oleh orang lain gitu. Itu perbedaan Islam dengan kita mencari dengan pemikiran dan keberbedaannya Islam sebagai doktrin. Dan kebanyakan kita dari kecil itu Islam itu malah sebagai doktrin, ya kan? Karena mungkin Islam menjadi agama warisan dan lain-lain. Kemudian setelah kita perbaiki akidah kita, kita mengenal apa itu takdir, qada dan qadar. Nah, setelah kita berhasil membangun akidah dan keimanan yang kuat terhadap Sang Pencipta, pastinya kita akan percaya dong 100% apa yang pencipta kita berikan. Ya, masa enggak? Kalau enggak berarti ada masalah di akidah kita gitu kan. Kan kita udah memperkuat akidah nih, berarti udah 100% percaya, 100% beriman dong pada Allah, meyakini bahwa Allah itu ada dong. Berarti kita juga harus meyakini bahwa apapun yang terjadi dalam diri kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu sudah menjadi kehendak atau takdirnya Allah gitu. Nah, misalnya seperti kita dilahirkan oleh siapa, besar di lingkungan seperti apa, diperlakukan seperti apa, diberikan kondisi, situasi seperti apa, itu semua sudah menjadi takdir Allah yang sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa. Karena dari sini kita bisa belajar dan mengenal tentang ikhlas, syukur, rendah hati, dan penerimaan apapun yang dihadirkan Allah dalam hidup kita. Nah, ketika kita sudah paham akidah, kita sudah benar-benar bagus akidahnya, dan kita harus tahu qada qadar. Jadi setiap apapun yang Allah berikan itu adalah kebaikan gitu loh. Jadi tinggal bagaimana kita mengkonversinya menjadi pahala atau dosa. Misal kita ada kasus nih, kasus kita punya luka pengasuhan dengan orang tua, kita punya trauma dengan orang tua. Nah, ketika kita dibentak oleh orang tua, dalam Islam, ketika mafhum kita udah Islam, pemahaman kita udah Islam, di dalam Islam, bagaimana cara kita itu menghadapi orang tua? Apakah ketika kita dalam Islam itu ketika kita dibentak orang tua, terus kita harus balas membentak? Apakah kita harus melawan atau kita harus memukul? Pastinya enggak kan? Dalam Islam kita diajarkan untuk tunduk, patuh, dan taat kepada orang tua selama orang tua itu mengajarkan kita dalam kebaikan, gitu kan? Jadi kita ada melawan. Jadi kita harus mengkonversinya secara sadar bahwasanya kita nggak mau nih bahwa kita nantinya akan berdosa gitu tuh. Jadi kita akan mengkonversinya jadi pahala, akan menjadi lebih sabar, akan menjadi ya udahlah, ya udah kita sabar aja gitu. Nggak apa-apa gitu, nggak akan kehilangan harga diri kalian gitu ketika kalian dibentak oleh orang tua gitu. Nggak ada yang rugi kok, kita tetap jadi manusia biasa. Ya kita tetap harus sadar, harus ikhlas. Intinya kita harus sadar, ikhlas bahwa semua ini udah menjadi ketetapan Allah dan kita pengen ketetapan ini menjadi pahala untuk kita gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita harus tahu ketika sudah akidah, qada qadar. Kemudian yang ketiga adalah untuk apa sih kita diciptakan di dunia ini gitu. Kan pemahaman kita udah Islam nih, untuk apa kita diciptakan di dunia ini. Jika kita sudah memahami akidah dan takdir atau qada qadarnya Allah, tentunya kita juga harus bertanya dan memahami untuk apa kita hidup di dunia ini dan untuk apa kita dihidupkan. Allah atau Sang Pencipta pastinya memiliki maksud dan tujuan untuk apa manusia diciptakan. Seperti sudah tertulis dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat ke-56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Seperti itu. Jadi tidak ada, Allah tuh menciptakan kita di dunia itu tidak lain tidak bukan, itu tuh hanya untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu apa? Ya sholat, ya puasa, ya haji, ya yang lain-lain, taat, mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi intinya kita ketika sudah pengen, ketika sebelum kita mau mengobati diri kita kembali dulu nih pada akidah kita, pengertian kita tentang qada qadar itu untuk apa kita ciptakan di dunia ini. Dan nantinya ini akan menjadi fondasi atau menjadi akar yang akan membantu kita nantinya ke depan untuk mulai menggali, mulai mengobati trauma-trauma kita. Jadi nggak usah jauh-jauh lah, kita kembali dulu lah ke Allah gitu.
memang solusi terbaik ya dengan cara kembali ke Allah gitu. Karena ketika aku dulu pernah mencoba konsultasi atau konseling dengan psikolog atau psikiater gitu, ya, setelah aku sadari bahwa memang kita harus kembali ke Allah gitu. Ya memang kita harus berhijrah lah, ada saatnya kita memang harus berpasrah kepada Sang Pencipta gitu, dan memang kita harus berpasrah. Nah, 3 cara ini adalah cara yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita memulai menyembuhkan luka dan mental kita. Karena di dalam Islam, pendekatan terbaik untuk menyadarkan manusia itu adalah membangun hubungan yang baik antara manusia dan Tuhannya. Karena dengan siapa lagi manusia berpasrah, dengan siapa lagi sebaik-baik pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Sebaik-baik pertolongan itu adalah pertolongannya Allah. Jadi, metode Islamic healing ini mengembalikan kita itu kepada Allah terlebih dahulu, baru kita mulai pelan-pelan menyembuhkan. Kalau akidah kita belum kuat, pengertian tentang qada-qadar kita belum kuat, atau kita belum tahu tujuan apa kita hidup di dunia ini, ya gimana kita mau menyembuhkan gitu. Kita aja masih bingung kita ini siapa, kita masih krisis identitas, ya kita harus pelajari itu dulu. Nah, ini sebelum kita mengobati bagaimana cara Islam mengobati mental, ini dulu 3 cara ini dulu kita harus renungkan, perlu diingat, dan kita ini ibarat sebuah teko yang bebas. Kita tuh bebas diisi apapun. Kita tuh ibarat sebuah teko yang bebas diisi apapun. Tapi perlu diingat, apa yang keluar dari dalam teko tersebut, yang kita ibaratkan diri kita itu akan mengeluarkan sesuai dengan isinya. Ketika kita memasukkan air susu dalam diri kita, yang pasti yang keluar juga air susu. Ketika kita memasukkan comberan dalam tubuh kita, pasti yang keluar juga comberan. Dan baiknya Allah, kita diberikan kuasa untuk memasukkan apa yang ingin kita masukkan. Jadi kita yang kontrol kok gitu. Mau dihujat, mau dipuji, mau mana yang kita masukkan dalam diri kita, kita yang kontrol, kita yang bisa membersihkan gitu, kita yang bisa, oh ini nggak penting, ini penting, ini nggak penting, ini nggak penting. Ya kita bisa pilih-pilih. Jadi masukkanlah, tugas kita adalah memasukkan hal-hal baik, atau lebih bahasa Islamiknya adalah berhusnuzon, berprasangka baik. Jadi kita keluar outputnya kita husnuzon, input kita masukkan hal-hal yang baik. Jadi jangan berpikiran overthinking atau berpikir yang buruk-buruk. Berpikirlah yang baik-baik aja. Aku bisa menjelaskan seperti ini juga. Awalnya nggak pede, nggak percaya diri lah untuk bisa ngobrol kayak gini. Tapi lama kelamaan, karena memang semoga ini menjadi jalan untuk membantu teman-teman yang lain untuk bisa sembuh secara mental dengan cara Islam, ya kenapa enggak gitu. Jadi kalau misal kalian penasaran dan pengen mau tahu lagi lanjutan untuk bagaimana sih cara Islam mengobati ini selain dengan 3 pondasi itu, jangan lupa buat subscribe, like, dan share kalau misal kalian suka dengan konten seperti ini. Oke, cukup sekian untuk video kita pada hari ini. Sampai ketemu besok. Insya Allah nanti kita coba ya istiqomah setiap 2 hari kita upload video di YouTube. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.